Bismillah, masih di trigonometri, bre. Stop dulu videonya, bre. Lalu kalian kerjain. Nah, ini ada soal kayak gini. Yang ditanyain adalah tan beta. Tan beta berapa? Ingat, bre, kita tulis dulu bahwa cos beta itu sama dengan, kalau ada bentuk kayak gini, biasain akar 3-nya itu ke atas. Berarti min akar 3 per 2. Karena kebetulan di sini 1, jadi min 1 akar 3 itu, satunya nggak usah ditulis. Jadi min akar 3 per 2, gitu ya. Nah, kalau udah bentuk kayak gini, yang ditanyain itu adalah tan beta. Tan betanya berapa gitu. Ingat, bre, cos itu punya rumus cos sami. Jadi ini sa, bawahnya atasnya sa, bawahnya mi gitu ya. Cos sami ya. Nah, berarti artinya sisi samping dibagi sisi miring. Kalau digambarin ya dalam segitiga, misalnya ini sudut beta, maka ini siku-sikunya di sini. Cos sami, mana sampingnya? Samping sudut itu adalah yang samping sudut beta, berarti di sini. Ini adalah akar 3. Sedangkan mi-nya, sisi miring itu adalah di depan sudut siku-siku, berarti di sininya 2 gitu. Nah, ini sisi D. Sisi depannya berapa? Nah, itu yang harus kita cari. Ya, hiraukan dulu negatif sama positifnya, bre. Pak, ini kan akar 3-nya negatif, biarin dulu, bre. Nanti kita nggak usah pikirin. Ya, dipikirinya nanti di akhir. Nah, D itu sama dengan kita nyari menggunakan Pitagoras. Karena mi-nya diketahuin, maka kita gunain Pitagoras akar dari 2 kuadrat kurangi mi kuadrat kurangi sak kuadrat, akar 3 kuadrat gitu. Aduh, 3-nya kacau nih. Berarti akar 4 kurangi akar 3 dikuadratin 3 ya. Berarti akar 1 berapa? 1. Berarti D-nya itu adalah 1 gitu. Nah, yang ditanyain ada tan beta. Tan beta sama dengan tan desa. Desa. Berarti sisi depan bagi sisi samping. Sisi depannya 1, sisi sampingnya adalah akar 3. Rasionalin nama kalian, karena yang di bawah nggak boleh ada akar. Berarti akar 3, akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Per akar 3 kali akar 3, 3. Atau bisa ditulis 1 per 3 akar 3. Karena di sini kan ada angka 1, tapi nggak ditulis ya. Gitu. Jadi 1 kali akar 3, akar 3, akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3 gitu. Karena nggak ada angkanya, maka kita tulis 1 per 3 akar 3 gitu. Jadi di sini ada angka 1 tapi nggak usah ditulis gitu. 1 per 3 akar 3. Nah, baru kita pikirin bahwa kuadran 2. Kuadran 2, tangan di kuadran 2 itu bernilai negatif. Karena yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Maka ini hasilnya bukan 1 per 3 akar 3. Jawabannya, kebetulan nggak ada ya. Berarti jawaban ini harusnya min. Karena di kuadran 2. Jadi karena di kuadran 2, berarti hasilnya harusnya min. Jadi hasilnya min sepertiga akar 3. Jawabannya yang D. Gitu, bre. Ya, perhatiin lagi ya cara ngejawab soalnya. Next, video berikutnya masih di persiapan TKA, bre. Next, bismillah. Video kali ini masih ngebahas trigono. Stop dulu videonya, bre. Ya, kalian jawab. Nah, kalau udah kita samain yuk. Ada soal kayak gini yang ditanyain tangan A kali tangan beta berapa gitu ya. Nah, yang diketahuin itu ada 2 item, bre. Kita jabarin satu-satu. Mana yang bisa kita jabarin? Yang ini dulu ya. Bahwa cos A min beta itu sama dengan 3 per 5. Kita punya rumus kalau cos ini trigonometri 2 ya. Cos pengurangan sudut ini atau selisih sudut, kita punya rumus cos A, cos B. Kalau min, cos itu berubah jadi plus di sini ya. Operasinya plus sin A, sin B. Sama dengan 3 per 5. Baca lagi rangkuman materinya ya, bre ya. Ada di video yang pertama kali kita share tentang tentang rangkuman TKA. Jadi cos A min B itu sama dengan cos A cos B plus. Kalau di sini min berarti di sini operasinya plus sin A sin B. Apa yang kita dapat? Ini udah ada bahwa nilainya 7 per 25 ditambah sin A sin B. Makanya sama dengan 3 per 5. Apa yang kita dapat? Ini, bre, kita dapat ini. Kita pendaruasin dulu, berarti sin A sin B sama dengan 3 per 5 min 7 per 25. Samain penyebutnya. Berarti ini dikali 5, ini dikali 5. Jadi 15 min 7 per 25. Karena penyebutnya sama ya. Jadi disamain penyebutnya. Sama dengan berapa? 8 per 25. Gitu. Berarti sin A sin B itu sama dengan 8 per 25. Yang ditanyain adalah tangan A kali tangan B. Berarti tangan A kali tangan B itu sama dengan apa, bre? Ada hubungannya nggak dengan sin A sin B sama tadi cos A cos B? Ada. Bahwa tangan itu punya bentuk sin A per cos A dikali sin B
per cos B. Gitu, Bre. Tangen A itu adalah sin A per cos A. Tangen B berarti sin B per cos B. Itu ada di identitas sudut. Nah, berarti yang atasnya sin A kali sin B ini udah ada. Ini kali ini udah ada. Berapa hasilnya? 8 per 25. Cos A cos B udah ada belum? Cos A kali cos B. Udah ada belum? Udah ada nih. 7 per 25. Gitu. Karena bawahnya sama, penyebutnya sama. Ingat konsep pecahan. Coret aja. Berarti hasilnya tinggal yang atas per yang bawah. 8 per 7. Jadi hasilnya adalah 8 per 7. Mana? Nah, ini hasilnya adalah B jawabannya. 8 per 7. Ya, jangan min 8 per 7. Selesai, Bre. Ya, gini konsepnya. Gunain konsep identitas trigonometri. Next video berikutnya. Stay tune di Caraka, Bre.